Halo saudara, selamat datang kembali di channel kami Fenomena Politik Indonesia bersama saya Bung Spin dari Jayapura. Nah saudara-saudara, dalam video kali ini saya mau berkomentar soal kecurangan baik dalam konteks Pilpres maupun Pileg. Ya, tentu saja yang namanya kecurangan pasti ada, tapi saya pribadi tidak begitu percaya atau tidak percaya sama sekali bahwa sebuah kecurangan dapat menentukan seseorang bisa menduduki jabatan tertentu, entah itu presiden ataupun sebagai wakil rakyat di DPR, baik DPR RI, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap orang yang bisa menduduki kursi-kursi penting seperti itu, baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan juga kepala kampung, mereka itu diangkat dan ditetapkan oleh Tuhan. Itu saya mempercayai itu karena sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Saya sebagai Kristen, saya percaya apa yang tertulis dalam kitab suci itu adalah suatu kebenaran. Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 13 ayat 1 itu tentang di situ dikatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan semua pemerintah itu berasal dari Allah, diangkat dan ditetapkan oleh Allah. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, baik itu pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU dan juga warga masyarakat yang datang ke TPS untuk mencoblos calon-calon tersebut, itu sebenarnya semua ada dalam rancangan dan agenda Tuhan. Secara manusia memang pemilihan itu diselenggarakan oleh manusia dan manusia yang memilih pemimpinnya. Tetapi dalam pandangan Allah atau dalam rancangan Allah itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Nah, itu yang saya percayai. Dan saya percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dia di atas dari segala rancangan manusia. Dia di atas dari kekuatan uang dan sebagainya. Jadi sekalipun seseorang menggunakan uang untuk memenangkan dirinya, saya sangat tidak percaya bahwa kekuatan uang itu dapat mampukan dia untuk duduk di situ. Karena faktanya adalah ada orang yang menggunakan uang dengan menghambur-hamburkan uang, tetapi dia tidak dipilih oleh rakyat. Seperti itu. Bahkan orangnya stroke karena uang miliaran rupiah sudah habis, tetapi rakyat tidak memilih dia. Dan ini fakta. Ya. Bahwa ada yang mungkin menggunakan uang dengan bantuan sosial, memberi sesuatu begitu kepada masyarakat untuk mengambil hati, dan kemudian ternyata dia lolos. Menurut saya itu bukan karena pemberiannya sehingga orang pilih dia, karena memang dia ini sudah ditetapkan Tuhan untuk duduk di situ. Jadi apa yang dia lakukan itu ya itu hanya sekedar sebagai kemanusiaan. Mungkin dia ingin membantu orang seperti itu, ataupun mungkin dia juga berpikir dengan saya memberikan ini, siapa tahu mereka bisa mendukung saya. Dalam pikirannya memang seperti itu, tapi sesungguhnya dia itu sudah ditetapkan Tuhan untuk menduduki kursi itu, begitu. Karena kalau
saya akan uh, membawa Anda untuk membuka pikiran Anda. Saya berikan contoh, Pak Prabowo itu, dia ini adalah capres yang paling kaya. Dan terbukti Pak Jokowi mengalahkan dia 2 kali di Pilpres. Kalau kita menggunakan asumsi bahwa orang yang paling kaya itu akan bisa menang, lalu kenapa Prabowo bisa kalah sampai 2 kali melawan Jokowi? Dan Jokowi adalah capres yang berlatar belakang orang biasa, dia bukan orang super kaya seperti Prabowo, tapi masyarakat menghendaki itu, bahwa Jokowi adalah pemimpin yang terbaik saat itu sejak 2014. Dia dicalonkan oleh partai PDIP. Dan rakyat memilih Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi menjadi presiden. Begitu juga dengan 2019. Pak Jokowi kalahkan Pak Prabowo. Padahal dari sisi partai, Pak Prabowo memiliki koalisi yang gemuk, banyak partai pada saat itu. Tetapi Pak Jokowi berhasil mengalahkan Pak Prabowo. Nah, lalu sekarang pada tahun 2024 ini, kenapa sampai Pak Prabowo bisa menang? Dan menurut saya, bukan soal dia banyak uang, tapi memang sudah waktunya untuk Tuhan mengangkat dia. Seperti itu. Dan jarak suara atau ya persentase suara yang diperoleh sekarang yang sedang dihitung oleh KPU itu sangat jauh. 01 itu di kisaran 25%-an, sedangkan 02 itu di kisaran 58%-an, mau mendekati 60%. Kemudian 03 17%, ini sangat jauh. Dan kalau kita bilang kecurangan dalam arti apa? Apakah saudara mempunyai argumen bahwa kan Pak Jokowi dibalik Pak Prabowo sehingga bisa mengendalikan aparat-aparat negara? Saya kasih tahu saudara ya, kalau Anda katakan Kapolri di belakang Jokowi, berarti Kapolri akan mendukung Prabowo. Ya, Kapolri punya suara cuma satu. Begitu juga stafnya. Cuma satu suara. Kemudian kalau katakanlah penyelenggara KPU, itu ada berapa orang sih? Mereka cuma sedikit. Kemudian kalau Anda katakan kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia diarahkan, kepala-kepala daerah juga punya suara cuma satu. Ada berapa provinsi di Indonesia nih? 30-an lebih. Ya sekitar itu suara mereka. Cuma satu-satu. Berapa banyak bupati? Ya, cuma satu juga. Satu bupati punya satu suara. Apakah semua ini kalau digabungkan bisa memenangkan Prabowo? Tidak bisa. Yang memenangkan Prabowo itu seluruh rakyat Indonesia. Sebagian besar rakyat Indonesia. Kurang lebih sekitar 58 atau 60% pemilih. Begitu. Jadi meskipun kalau kita mengikuti asumsi Anda bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya, kekuatannya, pengaruhnya, misalnya dia arahkan penyelenggara KPU, dia arahkan Polri, dia arahkan TNI misalnya. Ya TNI sendiri tidak memilih. Begitu. Terus kalau kita bilang istri TNI dan anak-anaknya itu bisa dihitung hanya berapa juta. Padahal untuk memenangkan Pilpres ini itu butuh 50% plus 1 dari seluruh masyarakat pemilih. Dan sangat tidak mungkin meskipun kita katakan bahwa Kapolri, kemudian TNI Polri, kemudian KPU, terus apalagi MK misalnya, keluarga-keluarga mereka semua pilih Prabowo, itu pun juga tidak bisa memenangkan Prabowo. Itu masih jauh sekali itu. Jumlah suara mereka jauh sekali untuk memenangkan seorang Prabowo. Jadi itu yang saya katakan, curang memang pasti ada, tetapi kecurangan tidak akan membuat kemenangan seseorang. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya kecurangan ini sebenarnya hanya apa istilahnya, mitos.
Kecurangan sebenarnya hanya mitos yang dibangun atau narasi yang dibangun oleh para pembenci Jokowi dan para pembenci Prabowo. Kenapa saya katakan mitos? Karena narasi kecurangan ini sudah jauh-jauh hari sebelum Pilpres berlangsung. Narasi ini sudah diangkat, narasi kecurangan ini. Nah, sehingga dalam otak atau di bawah alam bawah sadar dari para pembenci Jokowi bahwa kecurangan hasil Pilpres ini karena kecurangan. Saya ibaratkan orang atau dua kompetitor sepak bola belum turun bertanding, yang merasa kalah ini sudah menuduh wasit bahwa wasit akan memenangkan lawannya. Nah, ini kan gila kalau kita berpikir belum bertanding sudah merasa kalah. Sehingga begitu kalah langsung dia menganggap bahwa wasitnya curang. Wasit memenangkan lawannya. Seperti itu. Dan ini negatif thinking. Sangat negatif thinking. Mari kita berpikir positif. Nah, kembali ke konsep berpikir yang saya katakan di awal bahwa kecurangan pasti ada, tetapi kecurangan tidak dapat membuat seseorang bertahta. Dasar firman-Nya tadi saya katakan di Roma 13 ayat 1 dan seterusnya. Seperti itu. Meskipun orang bisa pakai kekuatan uang, meskipun orang bisa pakai kekuatan pengaruhnya, misalnya katakanlah sekarang Prabowo dan Jokowi. Jokowi punya pengaruh, Prabowo punya uang, tetapi kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak bisa. Seperti saya katakan, Prabowo punya uang, tetapi 2 kali dia dikalahkan oleh Joko Widodo yang tidak punya uang. Artinya, memang di 2014, 2019 Tuhan menghendaki Bapak Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini Prabowo menang, artinya sudah waktunya untuk Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Anies dan Ganjar mungkin saja belum waktunya. Seperti itu. Jadi marilah kita berpikir secara positif. Kita harus menempatkan pemikiran kita berdasarkan kebenaran, jangan berdasarkan asumsi. Begitu. Ya, jadi saya sangat yakin bahwa kemenangan Prabowo bukan karena kecurangan. Walaupun kita semua menyadari bahwa kecurangan itu pasti ada. Dan kecurangan itu bukan hanya di satu pihak. Pasti di 01 ada curang, 02 juga mungkin ada curang, 03 juga ada curang. Seperti itu. Kalau mau dibuktikan seterang-terangnya. Sekarang ini kan di era keterbukaan, semua orang punya handphone. Iya kan? Dan semua parpol punya saksi, semua capres punya saksi di TPS. Kalau mau dilaporkan ya silakan, diambil gambarnya, videonya, dan dilaporkan. Dan pasti akan terbukti 3 pasang calon ini ada pendukung-pendukungnya atau orang-orang tertentu di bawah yang melakukan kecurangan. Pasti ada. Tetapi ingat bahwa kecurangan itu tidak akan mempengaruhi perolehan suara atau membuat seseorang menang dan duduk di atas kursi kepemimpinan, baik itu presiden maupun di parlemen. Karena mereka adalah orang yang duduk di sana, mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menempati posisi-posisi itu. Oke, mungkin penjelasan ini membuka pikiran kita supaya jangan kita saling menuduh satu sama lain. Kalau memang ada terbukti, silakan bawa ada lembaga yang memang sudah diatur oleh undang-undang untuk memproses itu, silakan. Tetapi sekali lagi bahwa kecurangan tidak akan mengubah atau tidak akan mempengaruhi apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sekian dan terima kasih. Shalom.